Itu anak-anak itu sudah mulai diajarin tuh cara dapetin uang itu pakai usaha gitu ya. Spendnya pun juga mesti bijak gitu ya. Terus ada savingnya, ada donasinya gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga kita bagaimana memberikan pengertian, pendidikan sekaligus contoh kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus. Karena kalau kita berikannya sejak kecil itu terpatri kuat loh. Ketertarikan anak-anak muda lah ya, atau mungkin juga generasi X, Y, Z dan generasi Alpha yang ke depan ini yang masih belum paham tentang ekonomi syariah, belum paham tentang asuransi syariah, itu kan masih terbilang jadi PR banget nih. Betul. Padahal kita kan muslim terbesar loh. Betul. Dengan tingkat populasi yang terbesar juga. Betul. Bonus demografi juga nanti kan menjanjikan. Betul. Gimana nih Bang Helmi? Kan harus ada aktivitas-aktivitas yang nggak cukup hanya prudensial lakukan. Betul, semuanya harus terlibat. Itu dia. Pelaku industrinya terlibat, regulatornya terlibat, tokoh masyarakatnya turun, kan gitu. Makanya saya ngambil segmennya itu adalah masuk ke komunitas-komunitas yang mungkin dalam tanda petik jarang dimasukin oleh teman-teman industri, majelis taklim, gitu kan, ke masjid, lewat khutbah Jumatnya, lewat pengajian rutinnya, kita selipin tuh tema-tema tentang ekonomi dan keuangan syariah. Kenapa? Karena bisa jadi mereka sangat berharap mendapatkan itu, tapi agak apa ya, kalau kayak sekarang misalnya kalau orang ngaji gitu kan nggak mau kelihatan sebagai orang yang mau lagi mau belajar ngaji, apalagi kalau udah usia kan malu kan gitu, sehingga dia diam-diam belajar melalui YouTube, sehingga harus difasilitasi dalam YouTube kan gitu ya. Sama dengan bagaimana ketika mereka ingin tahu tentang asuransi syariah, cuman kalau belajar mungkin dia waktunya terlalu pendek, sempit apa segala macam. Mungkin pada saat dia datang ke masjid, nah ketemu tuh ada kajian tentang ekonomi dan keuangan syariah, bicara tentang asuransi syariah. Ketika dia buka YouTube ada tuh podcast, ada short movie bahkan yang bicara tentang ekonomi dan keuangan syariah, tentang termasuk tentang asuransi syariah. Jadi dahaganya mereka tuh sedikit demi sedikit terpenuhi gitu. Nah, ini yang perlu kita semakin variasikan bagaimana cara kita berdakwah kalau bahasa agamanya gitu, ya kan? Tentu dengan menyesuaikan siapa dan kapan mereka membutuhkan itu, kan gitu ya. Sama halnya dengan produk tadi, orang yang konteksnya yang mau pensiun, produknya pasti beda dengan mereka yang masih muda, kan gitu ya. Pasti ada segmented gitu ya. Sama halnya dengan bagaimana kita cara menyampaikan dakwah kita. Kalau segmennya orang-orang tua, pasti lebih banyak biasa kumpulnya di masjid-masjid yang secara umum. Tapi kalau misalnya anak-anak muda itu kan demennya itu adalah ustadznya siapa ya yang muda gitu, yang tidak terlalu formal kan gitu ya. Kan lebih banyak tuh masanya ya kan. Tapi itu menggambarkan bahwa likul makom makol. Nah, kita harus berbicara terhadap siapa yang disesuaikan dengan siapa yang mendengarkan, kan gitu. Ketika orang muda-muda ini mungkin mereka sangat, kalau ada orang yang menyampaikan materi keagamaan tapi harus misalnya pakai kain sarung, misal gitu ya, harus pakai baju koko gitu, bagi anak muda mungkin itu adalah bukan nggak gue banget gitu nggak gue banget rasanya kan, gitu ya, nggak gue banget ya. Mendingan pakai baju koko, tapi baju koko yang bisa juga dipakai buat kerja, kan gitu ya. Pakai celananya juga begitu, pakai peci yang stylish kan gitu-gitu ya. Nah, ini juga harus difasilitasi oleh masjidnya lah, oleh regulatornya lah, oleh pelaku industrinya aja, bagaimana menjawab kebutuhan mereka terkait itu. Tapi menarik nih yang disampaikan Bang Helmi. Saya jadi berpikir gini, Mbak Dayu, perlu nggak sih seorang influencer yang totally itu, ya sekarang kan kalau untuk bayar influencer yang makro kan kayaknya duitnya juga banyak ya. Mulai dari influencer yang mikro, yang kecil-kecil, yang nano lah, di pengajian ada seorang ibu misalnya yang menurut warga setempat, wah ini berpengaruh besar loh terhadap jamaahnya misalnya. Masuknya tuh enaknya gimana ya kira-kira ya? Dari sisi industri keuangan syariah, khususnya prudensial, untuk bisa menjadikan itu sebagai sosok mikro influencer yang mereka akan menyebarkan luas juga pengertian asuransi syariah. Ada nggak kepikiran ke situ, Mbak Dayu? Mungkin ada ya gitu ya. Tapi mungkin sampai saat ini sih rasanya apakah kita akan pursue ke yang ke mikro seperti itu tuh rasanya mungkin bukan saya juga yang akan jawab gitu, tapi memang belum sih ya, belum kelihatan gitu ya. Tapi ide yang bagus juga sih Mas Daryl ya, bahwa
ya kadang-kadang yang dari kecil-kecil itu jadi bergerak gitu kan ya. Betul gitu. Karena biasanya orang-orang yang berpengaruh itu kan dari komunitas seputaran mereka sendiri ya. Betul. Sehingga tuh punya kekuatan gitu loh. Betul. Karena Disitulah letak kita untuk berbagi peran. Ketika teman-teman industri tidak mungkin masuk ke yang kecil-kecil kayak begitu, maka peran tokoh-tokoh masyarakat yang masuk ke situ. Mempunyai visi misi yang sama tentang ekonomi dan keuangan syariah perlu kita sosialisasikan. Betul. Ketika kita nafsi-nafsi masing-masing, ya akan sulit. Karena bagaimanapun, ya itu tadi sejak di awal kan kita ditanya apa tadi namanya istilahnya tuh uniqueness, ya enggak? Uniqueness orang kan beda-beda, gitu ya. Termasuk setiap industri pasti beda, setiap segmen orang juga pasti beda, kan gitu ya. Disitulah kita masuk untuk saling melengkapi, gitu. Jadi misal kita nggak perlu bicara tentang ekonomi dan keuangan syariah harus ada sponsornya, karena itu tidak ada kaitannya dengan masalah sponsor. Ini kewajiban agama. Syariah itu tadi kan mengandung keberkahan. Yang penting kita sampaikan, kita ajak mereka ikut atau tidak, urusan mereka, yang penting kita udah menyampaikan. Tapi itulah bagian dari suatu kewajiban kita. Jadi jangan dianggap bahwa sosialisasi ini adalah bagian dari beban, bukan. Ini adalah bagian kewajiban bahkan kebutuhan. Jadi bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan kita. Tunggu. Ini menarik nih. Kewajiban bahkan kebutuhan. Kalau orang yang wajib apakah butuh? Kalau yang wajib apa begitu? Levelnya kalau bagi saya ya. Butuh itu lebih tinggi daripada kewajiban. I see. Butuh itu lebih tinggi daripada kewajiban. Karena dia merasa bahwa ada yang akan kurang rasanya nih kalau belum menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk mencapai keberkahan. Gitu. Tapi kalau kewajiban, sekedarnya saja, yang penting udah lepas kewajiban. Kan gitu. Saya yang penting udah saya nyampaikan, kalau mereka masih ragu segala macam itu urusan mereka. Nggak ada usaha untuk meyakinkan mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang menjelimet bisa jadi lebih detail gitu kan. Ini beda efeknya nih. Kalau hanya sekedar melepaskan kewajiban, ya udah, lepas seminar udah selesai, wassalam kan gitu. Tapi ketika ada orang yang bertanya, ingin tahu lebih detail, bahkan ingin ngobrol seperti ini lebih dalam gitu, karena kita menganggap ini adalah bukan hanya kewajiban, tapi juga adalah kebutuhan kita sebenarnya untuk bagaimana kita sama-sama mencapai kehidupan yang lebih baik. Itu akan kita layani tuh. Tanpa melihat materinya, sponsornya, apa segala macam. Nah ini yang perlu sama-sama kita sadari bersama. Itu kurang lebih Mas Dera. Wah, dalam bahasanya loh. Saya sampai bingung mikirnya. Tapi betul, berarti esensi keberkahan sendiri kalau diratingkan itu antara saya nggak tahu nih yang pasti bagaimana. Apakah berkah dulu, kewajiban baru kebutuhan, atau bagaimana role play-nya? Kalau keberkahan itu adalah apa ya? Bisa dibilang ya itulah substansi yang ingin kita cari. Harta itu harus mencapai keberkahan. Di ujungnya? Bukan hanya di ujungnya, tapi pada saat prosesnya sampai kemudian hasilnya juga mengandung keberkahan. Kayak berasuransi, itu kan sebuah proses kita, ya kan, usaha untuk bagaimana harta yang kita peroleh mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu maknanya apa? Menjaga, memberikan kebaikan untuk kita, menjaga kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita udah antisipasi. Itu berarti proses ya. Keluarga juga, saudara-saudara kita juga yang kita asuransikan, semuanya kan begitu. Apalagi kalau misalnya kalau komunitas juga kita ajak untuk berasuransi, itu kan ini. Nah, ketika nanti ada hasilnya, kan hasilnya balik ke kita juga, Ketika ada unit linknya berarti juga untuk wakafnya, kan gitu. Bahkan untuk membantu, bukan hanya tadi yang seperti kita bahas di awal, bukan hanya untuk kita selaku pelaku asuransinya, tapi juga untuk keluarga dan juga untuk orang tua tadi. Itu yang saya maksud dengan keberkahan ini luar biasa kalau kita sama-sama menyadari. Saya mulai ngerti nih. Jadi proses mendapatkan berkah itu tidak hanya di titik kulminasi paling ujung ya Bang Helmi ya. Selama perjalanan berarti Mbak Dayu. Ini yang kadang-kadang tuh godaannya banyak tuh. Secara pribadi nggak bakal mungkin bisa sendirian ke sana. Makanya asuransi keuangan syariah, asuransi prudensial syariah itu hadir di Indonesia untuk menjembatani itu. Dan nggak sendirian. Itu dia. Tadi kita balik lagi ke situ ya. Karena kan kalau misalnya prudensial Indonesia atau prudensial syariah sendiri ya kan itu tadi kita nggak akan bisa menjangkau seluasnya Indonesia ini kemana-mana gitu ya. Jadi kita selalu berpartner dengan masyarakat ekonomi syariah gitu ya, dalam hal apa, literasi keuangan, literasi keuangan untuk remaja, untuk wanita gitu ya. Pokoknya
ya memang nggak bisa sendirian sih Mas Daryl ya, dalam menuju kebaikan itu emang nggak bisa sendirian. Jadi kan pasti lebih enak kalau bersama-sama gitu ya, atau berjamaah lah ya kalau misalnya bahasa ininya ya. Ya, jadi kekuatannya tuh ngumpul ya, untuk bisa memuntahkan peluru-peluru kebaikannya itu. Betul. Bahasanya tinggi banget. Oke. Inovasi itu ujung, Mbak Dayu, dari sebuah hasil ide kreativitas. Penting nggak sih inovasi dalam menggeluti perkembangan zaman untuk tetap mengusung proses keberkahan tadi? Pandangannya gimana Prudensial Syariah? Penting lah ya, menurut saya sendiri perusahaan tempat saya ada ini pun cukup oke banget lah ya inovasinya gitu ya. Pada saat kita melihat bahwa zamannya udah berganti nih gitu ya. Maksudnya sekarang tuh udah mulai isi generasi kita kan banyak kan Gen Z gitu ya, Gen Alpha atau milenial atau Gen X gitu ya. Nah kita kan juga menyesuaikan tuh, produknya disesuaikan, cara approach kita juga menyesuaikan, cara kita menyebarkan informasi juga disesuaikan seperti yang Pak Helmi bilang tadi, yang ya audiensnya siapa. Nah kita pasti kita cari tahu nih gimana nih cara melakukan pendekatannya, yaitu inovasi-inovasinya menyeluruh ya Pak Mas Daryl. Kalau misalnya saya bilang sih ya, bahwa dari mulai memikirkan solusi produknya apa, terus lalu bagaimana menyampaikannya ke khalayak ramai gitu ya, bagaimana menginformasikannya. Nah itu pasti selalu kita akan berinovasi kok. Itu salah satu value penting juga di perusahaan kita gitu ya, bahwa kita tuh selalu berinovasi gitu ya, karena kan kalau enggak kita nggak relevan lagi dong sama masyarakat. Berarti boleh nggak disampaikan studi kasusnya kira-kira Mbak Dayu? Mohon izin ya, literasi keuangan dalam bentuk apa saja yang mungkin sudah dilakukan sama Prudensial Syariah, yang memang itu aktualisasi dari sebuah inovasi yang intinya itu menyadarkan orang bahwa berkah itu nggak cuma di ujung, tapi prosesnya itu loh, yang target segmennya mungkin ke generasi Z, Alpha segala macam. Realnya ya, Mas Daryl ya. Jadi kita itu kan tadi saya sempat sebut tuh bahwa kita tuh punya program literasi untuk remaja, untuk anak juga gitu ya. Jadi salah satu yang sering saya ikuti selama ini tuh ya selalu namanya program Cecing Goes to School gitu ya. Cecing Goes to School. Jadi kita tuh punya tokoh tuh di Prudential gitu ya. Jadi tokoh. Jadi itu kayak ya itulah komunitasnya lah ya. Jadi itu anak-anak itu sudah mulai diajarin tuh cara dapetin uang itu pakai usaha gitu ya. Spend-nya pun juga mesti bijak gitu ya. Terus ada saving-nya, ada donasinya gitu ya. Memang sih mungkin belum ada yang spesifik. Dalam edukasi itu kita masukin unsur wakaf atau syariahnya, tapi donasinya aja udah cukup oke lah ya. Anak-anak udah dikenalin kalau sebagian harta kamu tuh ada loh buat orang lain gitu loh. Itu buat anak-anak tuh Mas Daryl. Ada yang buat wanita gitu ya. Saya juga sering ikut berpartisipasi dan berpartner juga sama MES juga gitu. Jadi kita datang ke daerah-daerah ya, yang mayoritasnya mungkin saat misalnya kita memang tujukan ke wanita, ya kita undang tuh para wanita di daerah itu. Jadi kita mulai dari yuk kita hitung ya income kita tuh berapa, pendapatan kita berapa, bagaimana kita spend-nya, bagaimana kita menghabiskannya. Nah kayak gitu-gitu kan sesederhana itu sih Mas Daryl, kita membuat orang tuh realnya tuh adalah terliterasi, teredukasi mengenai keuangan, apalagi ujung-ujungnya syariah gitu kan, keuangan syariah, dan ujung-ujungnya dapat berkah gitu ya dalam every step of the way-nya gitu. Ya, bisa dikatakan juga bahwa Prudensial Syariah juga mengajarkan tentang how to mengelola keuangan yang bijak ya. Ya gimana nih Bang? Ini sejak dini udah diajarin loh. Mereka menikmati hidup nggak sih sebenarnya? Karena anak kan maunya jajan, mau ke sana, mau ke sini. Tapi mamanya akan bilang, ingat ada hak orang lain, ada hak teman-teman kamu, ingat ada nabungnya. Iya, betul, bagus PR tuh. Sejak kecil kita melatih anak-anak kita untuk punya sense untuk berbagi. Itu luar biasa, gitu. Apalagi kalau saya merujuk ya pada hadis Nabi gitu, kan ada satu hadis yang mengatakan tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, di masa perhitungan nanti, kecuali dia akan dimintai dulu 4 pertanggungjawaban. Pertama itu tentang kekuatan tubuhnya digunakan untuk apa, usianya dihabiskan untuk apa, dan kok saya lupa satu lagi ya. Nah yang keempat itu bicara mengenai harta. Ketika yang 3 itu ditanya, tentang ilmunya, usianya digunakan untuk apa, ilmunya digunakan untuk apa, kekuatan tubuhnya digunakan untuk apa, dan yang keempat tentang hartanya. Ketika ditanya tentang harta, itu bukan digunakan untuk apa saja, tapi juga dari mana dia peroleh. Artinya apa? Bobot pertanggungjawaban harta itu ada 2, dari mana dan kemana. Dari mananya harus
syariah, kemananya juga harus syariah. Kaitannya tadi tentang Islamic Financial Planner jadinya, ya nggak? Kemananya itu harus sesuai syariah. Salah satunya alokasinya adalah untuk berasuransi. Nah itu yang kemudian juga kita bagaimana memberikan pengertian, pendidikan sekaligus contoh kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus. Karena kalau kita berikannya sejak kecil itu terpatri kuat loh, ya kan? Ketimbang kita baru tahunya pada saat kita sudah senior lah gitu ya. Kurang lebih kayak begitu. Jadi sebenarnya peran orang tua juga di sini penting. Betul. Nah, target marketnya mungkin harus ke orang tuanya dulu atau bagaimana nih? Kalau menyasar ke anaknya sendiri kan harus ada pihak sekolah, dewan guru, pembina segala macamnya yang efektif untuk menyadarkan bahwa berkah itu bisa dimulai sejak dini. Dari mana kira-kira aktivitas dari Prudential Syariah yang Sobat Mesa juga perlu tahu tentang hal ini? Kalau misalnya mungkin dilihat efektif atau tidaknya nanti bagaimana, mungkin itu urusan urusan nanti lah ya. Tapi pada saat bicara kita dari mana aja itu udah kita lakuin sih Mas Dery. Maksudnya dari yang kecil, ada anak-anaknya gitu ya, dari remajanya, dari orang dewasanya gitu ya. Jadi dari semua arah lah ya kita ingin berpartisipasi secara aktif gitu ya, membuat mereka ya menuju arah yang diinginkan gitu ya. Jadi bicara mengenai ya itu tadi lah ya, bicara ada program-programnya untuk yang pokoknya semuanya deh kayaknya ke Mas Dery. Jadi mencakup semuanya gitu ya. Kayaknya mau dibilang fokusin yang lebih efektif yang mana? Nggak mungkin juga ke satu titik, karena nggak mungkin. Gitu ya, holistik semuanya. Semuanya sih. Jadi simbiosis mutualis katanya. Betul. Jadi semuanya sih, karena kan ya walaupun generasi kita multi ya itulah yang kita sedang lakukan sekarang kan. Untuk generasi ini kita berikan ini, untuk generasi ini kita berikan ini, untuk generasi ini kita berikan ini gitu. Jadi mesti semuanya sih ya, kayaknya nggak ada yang bisa dititik beratkan satu. Ini PR gitu masih berat ya untuk melakukan hal itu dan melanjutkan menuju ke proses berkah di ujungnya tadi. Betul. So, yang belum dimasukin oleh teman-teman industri ya, nah, ini Prudential ya, untuk menggapai masyarakat yang anak-anak ini gitu ya. Belum menciptakan satu jenis permainan yang ada isi unsur asuransi syariahnya. Ide yang terpikir di benaknya Bang Helmy apa? Ya kayak permainan apa gitu yang kemudian kita harus, kalau dulu kan ada zaman monopoli, tapi itu kan monopoli malah membuat kita jadi semakin selfish, bagaimana memberi uang sebanyak-banyaknya kan gitu. Apakah kemudian tidak terpikir untuk membuat satu jenis permainan yang seperti itu, yang substansi saling berbaginya itu muncul? Bagaimana kalau kita nggak peduli dalam satu permainan itu, malah akan mengurangi keberkahan kita, malah harta kita makin tidak bermanfaat. Bisa jadi dalam arti mungkin dalam bentuk permainan poinnya jadi tidak bertambah karena kita tidak memberikan kebaikan kepada orang lain gitu model-modelnya. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan sesuatu message secara serius, orang agak sulit menangkapnya, sehingga kita harus kemas itu dalam sebuah bentuk permainan. Contoh ya, saya dulu mengajak masyarakat industri untuk semakin paham tentang konsep keuangan syariah melalui permainan ular tangga. Yang tidak terpikir. Jadi di ular tangga itu kan kita pakai dadu gitu kan. Kemudian kita undi gitu kan. Kemudian muncul angka dan biasanya kan ada yang naik ke atas, yang dapat hukuman apa segala macam kan gitu ya. Nah, pada kotak itu kita buat kuis. Kuisnya itu terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan syariah. Kalau dia bisa menjawab, dia berhak naik sekian tingkat. Tapi kalau dia salah, dia mundur lagi. Nah, jadi model-model permainan yang seperti itu tuh kita harus galakkan gitu. Sosialisasi tapi dalam bentuk yang santai. Ular tangga atau apa namanya itu yang kita membuat kotak teka-teki silang. Nah, teka-teki silang kan juga bisa kita buat seperti ini. Artinya itu adalah salah satu upaya untuk bagaimana kita mensosialisasikan ekonomi dan keuangan syariah, tapi dengan cara yang masyarakat memang udah familiar dengan cara itu. Berarti harus go digital juga ya, Bang Helmy ya. Kan zaman sekarang kalau secara manual kan orang males. Kalau di aplikasi smartphone, Android atau apa, mereka lebih enak mainnya. Betul. Bagus nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa wujudkan. Iya, ide yang bagus ya. Maksudnya itu memicu yuk yang kreatif itu tuh munculin tuh kreativitasnya gitu ya. Dulu beberapa tahun yang lalu ya, kalau saya nggak salah 2008, itu BI itu membuat suatu jenis permainan kartun gitu, permainan untuk bagaimana mensosialisasikan tentang perbankan syariah. Tapi itu belum dilakukan di industri asuransi. Jadi ada orang
dia kayak semacam mencapai satu tujuan di akhir, tapi dia harus ketemu sama si A dulu. Nanti si A akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya terkait kan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Kalau dia tidak bisa menjawab, dia harus mampir dulu kemana gitu. Tapi kalau bisa menjawab, dia akan mampir ke sini lagi sampai dia ke ujung kemudian menjadi juara, dapat poin sekian kayak gitu-gitu. Itu kan satu permainan ya, satu permainan yang jangankan anak kecil, kita pun jiwa-jiwa untuk bermain game itu kan masih ada. Berarti kalau untuk menuju proses ke situ, ini kita akan mengerucut ke masalah keberkahan ya. Apa yang perlu dilakukan oleh industri keuangan asuransi, maksud kami, apakah literasinya dulu, inklusinya dulu, atau edukasinya dulu? Semuanya jalan paralel ya. Nggak ada yang bisa kita dahulukan mana dahulu. Semuanya harus berjalan paralel. Makanya saya bilang tadi, tidak bisa peran ini dimainkan hanya satu pihak. Semuanya harus berjalan bersama-sama, terlibat, saling gotong royong sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada yang bagian literasi, ada yang bagian inklusi, ada yang bagian edukasi. Karena kalau kita pisah-pisah, lah nanti harus saling menunggu kan, siapa duluan, nanti chicken and egg jadinya. Nanti kita sama-sama. Oke, aman berarti Mbak Dayu, nggak harus kerja sendiri kan? Benar, pasti melelahkan juga kan, sendirian betul. kan. Capek hati ya. Capek hati akhirnya baper. Oke, kita udah di penghujung waktu. Mungkin secara pribadi, Bang Helmy selaku pengurus Pusat Mes, apa yang perlu dilakukan oleh Sobat Message yang dengerin kita hari ini, itu agar mereka tahu proses menuju keberkahan itu ya begini. Silakan Bang Helmy. Nanti saya mau kembali juga. Oke. Yang perlu kita pahami kalau dalam konteks keuangan syariah, bahwa dari makna harta dan peringatan atau tanbih apa istilahnya, pokoknya peringatan dari Nabi bahwa yang namanya harta itu pasti akan sangat menggiurkan. Maka barang siapa yang mencari harta itu dengan penuh kedermawanan, dia tahu dengan harta itu dia bisa untuk menutupi kebutuhan dasar dirinya, keluarganya, orang tuanya, bahkan untuk bisa membahagiakan orang tuanya, maka dia akan bekerja dengan cara yang baik, hasilnya pun akan dia gunakan untuk yang baik, termasuk dengan cara berasuransi. Karena dengan itu dia akan mengandung keberkahan, dia bisa membuat orang lain tersenyum, bukan hanya keluarga tapi juga orang lain dan orang tuanya, kan gitu ya. Nah, tapi barang siapa yang mencari harta dengan penuh nafsu, dia nggak peduli buat apa mengandung, apakah mengundang orang itu tersenyum atau malah cemberut terhadap harta yang dia peroleh gitu. Artinya semata-mata hanya mengikuti nafsu, maka dia tidak akan mengandung keberkahan. Dapat uang, dia gunakan untuk beli pakaian. Kalau mengandung keberkahan, maka pakaian digunakan untuk menutup aurat, kan gitu. Tapi kalau tidak mengandung keberkahan, dia dapat uang, dia beli baju, tapi baju yang untuk membuka aurat. Nah, sama dengan ketika berasuransi, dia tahu ternyata ini harta adalah amanah yang harus dia jaga. Bagaimana mengandung keberkahan? Dia harus menjaga dari hal-hal yang terlarang, di sisi yang lain juga harus membuat orang lain juga tidak melakukan hal yang lain dengan perantara harta yang kita, kan gitu. Dengan wakaf kita bisa membantu orang untuk tidak melakukan hal yang jelek atau segala macam kayak gitu. Mbak Dayu, apa bentuk realisasi yang perlu dilakukan Sobat Message? Sekali lagi kalau misalnya bicara, tentunya kan siapa sih yang nggak pengen ya, kita manusia pasti pengenlah berkah gitu ya. Berkah itu kan identik dengan tenang gitu ya, hidupnya penuh dengan kebaikan gitu ya. Jadi pada saat bicara ada kesempatan, ada informasi di depan mata kita gitu ya, saya mungkin bisa berpesannya ya di grab lah, ditangkap lah kesempatan itu gitu ya. Kalau misalnya ketemu dengan agen asuransi syariah misalnya, mungkin itu salah satu jalan supaya bisa dapat keberkahan gitu loh. Bicara mengenai ketemu dengan perencana keuangan, nah coba deh ngobrol, jangan menutup diri gitu ya. Segala informasi, segala apapun kesempatan di depan mata itu mungkin jadi jalan kita menuju ke keberkahan yang kita inginkan gitu. Karena kan mestinya sih pengen berkah dong hidupnya gitu ya. Jadi apapun yang ada di depan mata, informasi, ketemu dengan siapa, ada apapun di depan mata tuh ya mungkin itulah jalannya gitu ya, diambil kesempatannya gitu. Baik, thank you Mbak Dayu, terima kasih Bang Helmy. Dan Sobat Message, sepertinya untuk menemukan sebuah keberkahan itu tidak hanya ada di titik ujung dari sebuah pencapaian, tetapi dari proses hulu hingga hilirnya itu memang harus penuh dengan keberkahan. Dan hari ini tentunya difasilitasi oleh Prudential Syariah, Anda bisa menemukan banyak sekali keberkahan-keberkahan. Saya mengutip sedikit statementnya Bang Helmy hari ini, bahwa memulai sebuah keberkahan itu tidak hanya ketika Anda tuh sudah mencapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda butuhkan, tapi bagaimana Anda mendapatkan hal itu yang paling penting. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bijak dalam apa yang Anda dengarkan di podcast Message kali ini. Saya Daryl Adam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.